Halo, selamat sore anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sore Pak. Baik, terima kasih ya sudah membahas salam dari Bapak. Nah, kali ini pertama-tama kita akan memulai dulu sesi berdoa bersama ya agar pembelajaran hari ini dilancarkan dan diberi apa ya sama Tuhan tuh diberi agar menyerap pelajarannya itu cepat gitu ya anak-anak ya, bisa dipimpin oleh Rani deh ya. Silahkan Rani pimpin doanya ya. Ya, oke teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya Rani sudah memimpin doa anak-anak dan Bapak ya pada sore hari ini gitu ya. Nah, sekarang Bapak akan lanjut ke absensi ya anak-anak. Bentar ya. Bapak akan absen satu-satu. Yang pertama ada Tanta Nugraha hadir. Hadir Pak. Oke, alhamdulillah hadir ya. Sehat Tantan. Lalu selanjutnya ada Tiara Sakela hadir. Hadir Pak. Hadir ya. Bagus. Sehat-sehat ya di sana ya Tiara. Selanjutnya ada Taufik Hidayat. Hadir Pak. Hadir ya, alhamdulillah ya. Sehat-sehat ya di sana ya Taufik. Selanjutnya ada Anissa Srirani hadir. Hadir Pak. Hadir juga ya, alhamdulillah ya. Sehat-sehat ya buat anak-anak Bapak ya di bulan puasa yang penuh berkah ini anak-anak. Nah, baik ya. Selanjutnya Bapak akan memberi dulu informasi sebelum kita masuk ke pembelajaran yang akan kita bahas ya. Bapak memberi informasi untuk anak-anak nih ya yang suka membuat video gitu ya, video-video apa aja bebas gitu ya, karya kalian mau itu animasi, video joget TikTok, mau itu apa aja ya bebas, YouTube, hasil karya kalian gitu ya. Bisa Bapak akan nanti mengirim link mengenai tadi ya apa tadi ya, aduh lupa. Oh iya, apa tentang lupa ya. Bentar ya anak-anak. Tentang video Pak. Tentang video. Iya ya, tentang itu ya. Pokoknya anak-anak nanti Bapak akan berikan linknya ya kepada anak-anak sekalian untuk mengikuti lomba tersebut ya anak-anak, seperti itu. Nah, selanjutnya nah kita ya akan masuk sekarang. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan mengenai proses produksi multimedia ya. Nah, sebelum masuk ke materi proses produksi multimedia, Bapak akan menanya sih pada anak-anak ya. Bentar dulu Bapak, saya screen dulu ya anak-anak sebentar. Bapak saya screen Bapak anak-anak. Oke, sudah terlihat screen-nya anak-anak? Sudah Pak. Sudah Pak. Ya. Lihat Pak. Nah, sesuai dengan apa yang ditampilkan di PowerPoint, kita akan membahas mengenai proses produksi multimedia ya anak-anak. Nah, Bapak akan berikan pertanyaan kepada anak-anak ya terlebih dahulu. Nah, ada berapa sih anak-anak proses produksi multimedia? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya Pak. Silakan Rani, bagaimana? Ada 3. Yang pertama itu praproduksi, produksi, sama yang terakhir itu postproduksi Pak. Oke ya. Sudah benar ya jawaban dari Rani gitu ya. Jadi jawabannya itu yang pertama ada praproduksi yang sudah dijawab Rani tadi. Yang kedua ada produksi, dan lalu yang ketiga ada postproduksi ya. Benar sekali. Nah, nah boleh dong sekarang ya. Ada yang bisa menjelaskan nggak dari 3 jawaban Rani tadi, menjelaskan gitu satu-satu secara rinci gitu ya? Ada yang bisa nggak anak-anak? Ayo. Boleh saya Pak. Ya silakan. Tiara. Nah, pertama itu ada praproduksi apa yang merupakan tahapan perencanaan produksi suatu film ataupun video gitu. Nah, lalu yang kedua itu ada produksi. Nah, produksi ini merupakan tahap ketika proyek sedang dibuat gitu.
dan merevisi pembuatan produk tersebut. Nah, boleh stop dulu ya, Tiara. Nah, boleh ya dilanjutkan oleh siapa ya? Bapak pilih ya, anak-anak. Nggak apa-apa ya, Bapak tunjuk. Tantan deh, boleh Tantan. Ya, Pak, boleh. Ya, siapa? Yang selanjutnya ada post produksi, Pak. Post produksi itu adalah produksi yang sudah dibilang perfect, Pak, sempurna gitu untuk dipublikasikan kepada orang-orang yang sudah dituju, Pak. Oke, baik ya. Sudah bagus-bagus gitu ya jawaban dari anak-anak Bapak ya, yang sudah cukup baik ya, sudah cukup mendekati gitu ya. Nanti akan bahas lebih lengkapnya nanti ya sama Bapak di materi sekarang. Nah, kita ke praproduksi ya yang sudah dibahas tadi ya. Nah, praproduksi ini merupakan tahap perencanaan secara umum, merupakan tahapan persiapan sebelum memulai proses produksi ya. Nah, jadi sama ya yang dijelaskan oleh Tiara tadi, sudah hampir sama gitu ya dengan jawaban yang sudah dikemukakan oleh Tiara. Nah, kita lanjut ke di sini ada proses penuangan ide ya gitu. Jadi yang pertama itu ada ide yang akan dituju itu judulnya apa gitu ya anak-anak, yang akan dibuat itu judulnya seperti apa. Seperti itu. Yang kedua itu ada audiensnya, pemirsa ya. Pemirsa yang akan dituju itu siapa gitu untuk nanti kita tampilkan gitu ya sebagai proyek yang sudah jadi nantinya. Lalu yang ketiga itu ada judul jenis karya marketing recruitment atau penentuan pemasarannya gitu ya, di mana gitu pemasarannya, bisa di TV atau di iklan-iklan YouTube gitu ya, yang 5 detik 10 detik itu begitu. Lalu yang keempat ada anggaran dana. Nah, ini yang paling penting nih, anggaran dana. Kalau nggak ada uang nggak akan jalan gitu ya produksinya. Produksinya nggak akan jalan dengan benar gitu ya kalau tidak ada pengeluaran yang jelas. Lalu yang kelima ada penentuan jadwal pelaksanaannya gitu ya anak-anak. Jadi harus ada jadwal yang terstruktur dengan baik gitu ya agar nantinya pembuatannya jelas dan tepat sasaran ya anak-anak. Nah, lalu di sini ada perencanaan produk gitu ya, masih di praproduksi. Yang pertama itu ada storyboard atau ya konten garis ya. Storyboardnya itu kayak pertata persinnya itu bagaimana gitu ya. Yang kedua ada penjadwalan yang sudah tadi Bapak jelaskan. Yang ketiga ada aset manajemen. Lalu yang keempat ada pengujian dari produksi yang sudah dibuat. Nah, lalu di sini ada tim gitu ya. Tim yang akan mengisi proses produksi yang akan kita buat gitu ya. Yang pertama itu ada desainer ya anak-anak. Mungkin desainer ini bisa membuat desain mungkin baju gitu ya, baju yang akan dipakai, bisa desain promosi iklan yang akan nanti ditampilkan gitu ya. Terus ada produsennya ya. Lalu selanjutnya ada teknik desainer. Lalu yang selanjutnya ada audio producer. Lalu ada penulis dan editor. Lalu ada musisi. Dan selanjutnya ada hak dan peneliti, dan selanjutnya ada pengacara. Yang kurang lebih seperti itu ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya di dalam tim gitu ya, kurang lebih seperti itu ya anak-anak. Nah, jadi proses kerja praproduksi itu secara singkat, praproduksi itu menentukan ide gitu ya, cerita, kemudian mensketsakan beberapa adegan penting ke dalam bentuk naskah cerita ya anak-anak, kurang lebih seperti itu. Nah, ini lewat aja ya. Nah, ini juga lewat aja anak-anak, karena udah nanti ya kita bahas ya, karena kita mau ada ujian singkat. Lalu di sini ada produksi gitu ya, yang sudah tadi Tiara jelaskan sudah masuk gitu ya, produksi yang ada yang Bapak tampilkan sekarang gitu ya. Jadi tahap produksi merupakan tahap ketika proyek multimedia dirender, kemungkinan terjadi menghadapi masalah-masalah, misalkan ketika file grafis lenyap dari server atau lupa mengirim. Jadi si uploadernya lupa gitu ya, ketika suara hilang ataupun harddisk mengalami crash. Jadi tahap produksi ini penyempurnaan gitu ya dalam tahap produksi yang kita buat. Nah, lalu ada post produksi. Nah ya, yang sudah dijelaskan tentang tadi juga sudah termasuk gitu ya yang ada di materi hari ini. Setelah proses produksi akan dihasilkan footage atau koleksi klip video untuk membangun dan menyampaikan cerita, maka harus mengedit dan menyusun klip-klip tersebut, dan tentu saja menambahkan visual effect, gambar, title, dan soundtrack gitu ya. Proses di atas disebut dengan
post produksi atau pasca produksi ya, kurang lebih begitu anak-anak ya. Jadi materi yang akan Bapak sampaikan itu sedikit aja seperti itu kurang lebih ya anak-anak. Nah, sekarang Bapak akan memberikan beberapa soal evaluasi yang sudah Bapak tadi sangkut pautkan gitu ya. Bapak stop sini dulu. Nah, yang Bapak akan sangkut pautkan gitu ya mengenai mungkin apa itu praproduksi, produksi, dan postproduksi ya, yang gampang-gampang aja ya anak-anak. Bentar. Nah, silakan ya Bapak kirim linknya di grup WhatsApp ya anak-anak. Silakan bisa dikerjakan masing-masing dengan jujur ya. Nggak boleh nyontek-nyontek, nggak boleh bertanya ke yang lain. Silakan ya anak-anak. Nah, setelah kita melakukan pembelajaran hari ini, Bapak akan memberikan tugas ya anak-anak. Tugasnya itu kalian harus wajib mengikuti perlombaan yang sudah Bapak tadi informasikan sebelumnya. Yang ikutan lomba bikin video itu ya, bebas lah kalian, sesuai kreasi kalian aja lah bagaimana gitu ya. Mau kalian bikin video animasi gitu ya, kan hebatnya ya anak-anak Bapak gitu ya, belajar dari Bapak Tantan gitu ya soal pembelajaran animasi gitu ya. Lalu bisanya boleh konten kreator tentang film apa gitu ya, bebas lah pokoknya mah ya, gimana anak-anak Bapak aja gitu ya. Yang penting kalian wajib mengikuti perlombaan yang sudah Bapak informasikan tadi ya anak-anak. Nah, untuk selanjutnya sudah seperti itu aja ya anak-anak pertemuan hari ini gitu ya. Maaf jika ada kekurangan. Jangan, bentar dulu anak-anak, belum berdoa. Maaf ya anak-anak, lupa Bapak. Aduh. Maaf. Ya lah, kita tutup sesi ini gitu ya dengan berdoa bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillah gitu ya. Pembelajaran hari ini sudah selesai gitu ya dengan hikmah dan lancar, alhamdulillah ya. Sekian, terima kasih yang sudah Bapak sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.